Oke, pertemuan kali ini tim Pituronius sedang memperingati Hari Guru, spesial Hari Guru. Kebetulan tim Pituronius juga ada salah satu guru, dua guru yang satu tim dengan Pituronius, yaitu Mas Sukron ya dengan Mas Bayun. Nah, kita mau bincang-bincang sama Mas Sukron, ini perwakilan dari tim Pituronius yang kesehariannya menjadi sosok seorang guru. Oke, boleh perkenalkan Mas, nama lengkapnya? Oke, perkenalkan saya Sukron Zaidi Arahmi, alamatnya Girigondo. Sekarang dinas di SDN Girigondo, Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Itu sekarang dinasnya di situ. Pengalamannya sudah terkait pendidikan sudah luas. Oke, alhamdulillah ternyata sudah luas. Nah, langsung saja ini Mas Sukron. Nah, di Pituronius Mas Sukron sering mengirimkan artikel-artikel ya. Nah, mungkin bisa diceritakan awal perjalanannya menjadi seorang guru itu dari tahun berapa, dan ada pengalaman yang unik dan menarik kira-kira tahun berapa? Jadi terkait menjadi seorang guru, saya kan kuliahnya dari awal, dari lulus SMA itu langsung menjadi guru, memilih jurusan guru. Nah, setelah lulus menjadi lulusan guru, mengikuti program yang namanya Sarjana Mengajar di Daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Nah, saya itu penempatannya ada di Mambramo, Papua, SD Negeri Trimuris, Mambramo Hilir, Papua. Itu sangat benar-benar terpencil pada tahun 2014 sampai tahun 2015. Selama 1 tahun saya harus berada di sana yang nggak ada jaringan apapun, baik listrik, internet, ataupun apapun. Itulah kondisinya. Benar-benar kalau benar-benar mengabdi, itulah adalah salah satu tonggak bahwa pendidikan di Indonesia itu masih sangat perlu didambakan, belum yang masih terbayangkan sampai sekarang, yang perkembangan teknologinya sudah sangat luar biasa. Di sana itu tahun 2014 itu padahal sudah 2014 loh, sudah ya? Memasuki anak-anak gen alpha udah pada lahir. Gen alpha udah pada lahir 2014 itu. Waduh, belum ada listrik di Papua, Mas? Belum. Masih kita hanya terbatas seadanya lah. Untuk menuju ke sana pun saya itu harus menempuh untuk jalur laut dan jalur sungai itu selama 1 minggu di kapal. Kapal 1 minggu, Mas? Selama 1 minggu dari Jayapura sampai ke Mambramonya itu 1 minggu. Tapi kalau untuk jalur pesawat kecil atau kalau yang terkenal itu Susi Air itu 5 jam lah. 5 jam. Dari Jayapura sampai Mambramonya itu 2 jam. Tapi dari Mambramo, dari kotanya itu sampai ke tempat tugasnya itu saya butuh 4 jam lagi untuk mengaliri sungai. Kita harus hanya sungai itu. Kita ketika pertama kali ke sana, ke tempat tugas, saya itu kepala sekolah datang itu malah senja atau menjelang maghrib. Menjelang maghrib saya datang ke sana, ditemui oleh kepala sekolah SDN Trimuris itu. Sudah benar-benar, Pak Guru mengajar di sana ya. Pak Guru bahasanya. Pak Guru mengajar di sana ya. Di sana kekurangan guru. Waduh, ya saya jawab siap Pak Guru. Ya, yang datang kepala sekolah itu saya mengatakan siap. Saya memang bertempat tugas. Sebenarnya saya bukan di Trimuris, tapi kepala sekolah yang satunya itu nggak mau menerima karena belum ada rumah dinas atau rumah yang bisa ditempati tinggal saya. Dan SDN Trimuris alhamdulillah kepala sekolahnya mau menerima saya di sana. Bener-bener waktu maghrib, hujan, harus menyisir sungai dengan tidak ada penerangan, hanya sebatas penerangan lampu. Sendir. Aduh, susah perjuangannya seorang guru. Bener-bener saya di sana nggak ada kenal, nggak ada siapa. Bener-bener
datang sendirian, nggak ada siapa yang dikenal, nggak ada yang satu Jawa, nggak ada yang satu rumpun satu bahasa, nggak ada. Kita hanya pengen mengabdikan diri untuk mengajar orang anak-anak yang ada di sana yang tertinggal, benar-benar tertinggal dari sarana prasarana semuanya belum ada pada saat itu. Benar-benar itu perjuangannya ketika 2014 sampai 2015 di sana. Di sana pun ada beberapa juga umat Muslim yang merantau dari Buton, dari Buton ke sana, dan di sana pun nggak ada guru agama kan. Di sana kan dominasi Protestan atau Islam, Protestan atau paling banyak Protestan. Di sana pun saya harus bisa mengajarkan dari balita sampai dari anak-anak sampai orang tua untuk mengajarkan ya Iqra lah. Kalau di sana juga ada agak turut Iqra lah, kita ajarkan anak-anak itu. Benar-benar dari sarana prasarana itu benar-benar minim sekali. Jadi pendidikan di sana itu benar-benar kita harus peduli, kehadirannya guru itu sangat dibutuhkan. Guru itu bukan hanya dibutuhkan saat di kelas, guru itu juga di sana itu harus membaur terhadap masyarakat. Ketika kita tidak bisa membaur terhadap masyarakat, kita merasa terkucilkan. Nah, selain itu dengan membaur itu, anak-anak yang tadinya belum sekolah, anak-anak bisa langsung lanjut sekolah. Nah, kadang beberapa kali juga saya juga ikut untuk menjemput anak ke beberapa rumah di kampung. Di kampung itu kan satu komplek, satu kampung itu. Dan kadang juga kita juga benar-benar kita belajar juga namanya Papua itu jangan diajarkan administrasi. Di sana itu masih berburu, mencari ikan. Jadi kita di sana saya juga masih ikut berburu. Beberapa kali saya ikut berburu ke hutan, pasang jerat, dapat ayam hutan. Ya, Pak Guru ini mumpung masih hidup, Pak Guru aja yang sembelih. Bener-bener gitu mengajarkan toleransi di sana. Mereka malah mengenal bahwa saya itu beragama Islam, malah ini Pak Guru, ayam kampungnya Pak Guru aja yang sembelih, jangan saya. Saya sembelih, yang sembelih ayam kampung, ayam hutan keras sekali, kencel sampai aduh harus masaknya harus itu. Selain itu juga beberapa kali juga harus cari makan yang halal ya. Kayak itu kayak udang, berburu lah, berburu udang, mancing ikan mujair, tawes, lele besar-besar sekali di sana, karena di sana di pinggir Sungai Mambramo, dan di sana juga ada yang namanya danau Rumbubai. Masih ingat itu danaunya, danau Rumbubai. Bahasanya pun sangat luar biasa di sana. Bahasanya itu Papua masih setiap kampung itu punya bahasa sendiri-sendiri. Berarti kayak suku-sukunya beda-beda. Beda-beda bahasanya itu. Saya untuk memahami bahasa sana nggak bisa. Kalau pakai logat sana ya sedikit-sedikit masih bisa lah. Itu awal mula dari menjadi seorang guru, langsung ditempatkan di benar-benar tertinggal. 3T. Apa? Tertinggal, terluar, terdepan. Tertinggal, terluar, terdepan. Nah, dari situ Mas, mungkin kenapa sih kok sampai ditempatkan di situ? Alasannya awalnya tuh seperti apa Mas? Jadi pas SM3T itu kan program saya itu termasuknya yang angkatan keempat. Apa itu Mas? Angkatan sarjana mengajar 3T itu programnya itu kampus mana? Kampusnya itu waktu itu saya ikutnya UNESA. Surabaya. Surabaya, UNESA. Kampus-kampus negeri di sini di Indonesia semuanya mengirimkan, seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai NTT semuanya juga udah ada, sampai Manado juga mengirimkan. Selama ada kampus bilalah saya ditempatkannya ikutnya yang kampus UNESA Surabaya. Untuk seleksinya sih nasional waktu itu. Dan yang masih berjalan program ini
program ini berjalan selama 6 tahun. Sampai angkatan pertama 23 sampai 456. Saya yang angkatan keempat. Ya alhamdulillah ya masih merasakan hal itulah. Kurang tahu perkembangannya karena ini program pemerintah juga, saya juga belum tahu kenapa berhenti. Untuk program yang masih berjalan yaitu Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar, oke. Itu Indonesia Mengajar udah sampai kampus-kampus benar ada benar. Nah, itu seleksinya nasional. Seleksi nasional. Sampai sekarang saya juga masih mengikuti Indonesia Mengajar. Penempatannya pun beda-beda. Udah ada penempatannya masing-masing. Kalau waktu itu SM3T itu penempatannya saya Mambramo, untuk Surabaya Mambramo. Berapa angkatan itu, berapa mahasiswa? Banyak sih, untuk mahasiswanya banyak yang ditempatkan. Untuk saya itu untuk khusus Mambramo itu cuma satu kabupaten itu cuma 16 orang dalam bareng, satu kabupaten. Berangkat bareng sebuar. Ya alhamdulillah ya, saya masih dapat yang dalam satu tempat, satu kampung itu masih ya, ada temen lah. Ada temen buat ngobrol lah, ya, satu frekuensi gitu. Satu circle, masih dalam satu Jawa. Itu Lamongan, Mas Alif namanya. Itu masih satu kampung, dalam satu kampung itu. Awalnya malah penempatan saya SD-nya malah beda saya sama Mas Alif, tapi SD yang pertama itu nggak mau menerima karena nggak ada rumah dinasnya. Di sana kalau benar-benar nggak ada rumah dinas, nggak mau. Ya gimana lagi, kita mau ditempatkan di mana, mau usaha bikin rumah panggung, bikin usaha. Biayanya banyak ya. Biayanya kan ya tetap butuh kayu, meskipun di sana kayunya banyak, tapi kan ada pemilih kayu juga harus dipilih juga. Itu benar-benar. Ketika nggak dapat rumah dinas ya benar-benar susah. Ya alhamdulillah saya juga langsung ditempatkan. Mas resikonya di sana benar-benar luar biasa Mas. Benar-benar penuh dengan tantangan ya. Tantangan di daerah hidup dan mati Mas. Nah, saya pernah mendapatkan kabar, saya nggak ada sinyal ya. Dapat kabar ketika lewat di sana, biasanya saya komunikasinya pakai SSB. Kayak radio. HT lah. Radio yang jaraknya udah luas banget. Itu saya masih bisa komunikasi dalam satu kabupaten 16 orang itu. Ya cuma feeling aja. Ayo kira-kira dari apa, sore waktunya pakai feeling. Biasanya juga yang jaga SSB itu ngabari kepada Pak Guru, ini ada kabar dari Kaubu teman di desa di Teba itu, kasih kabar untuk saling berkomunikasi Pak Guru gitu. Berarti masih pakai primitif banget ya. Pakai SSB itu, pakai SSB itu ya ganti-gantilah kayak HT itu coba. Nah itu kalau sekarang ya alhamdulillah dengan perkembangannya teknologi, saya juga masih berkomunikasi terhadap yang di sana sudah ada jaringan internet, sudah ada listrik, sudah ada. Untuk tahun 10 tahun, kita 2014 2015, sekarang udah 2025, 10 tahun ya sudah ada perkembangannya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin gini Mas, kalau kan awalnya nggak tahu ya ditempatkan di Papua ya. Nah, Papua kan ibaratnya si maaf ya, daerah rawan ya. Iya. Nah itu kira-kira dari diri Mas Sukron tersendiri itu rasanya gimana Mas? Was-was apa gimana? Tetap ada rasa was-was itu terkait penempatan di daerah Papua. Karena sampai sekarang pun kan masih konflik kan sampai sekarang. Nah, untuk Mambramo sendiri ya dibilang aman ya, tidak ya aman. Ya was-was juga. Tetap kita ada rasa hati-hatian juga di situ. Nah, setiap alhamdulillah saya kan di tempatnya di pusat distrik, pusat kecamatan. Pusat kecamatan. Jadi di situ udah ada Polsek, ada Koramil, dan ada Satgas juga. Kita saling komunikasi juga. Intinya kalau guru upayakan saling membaur. Meskipun jadi kita harus saling membaur kepada masyarakat, kepada
sana untuk ya kadang ya ikut berburu, kadang ikut mancing, kadang ikut jaring, kadang ikut apa. Karena kalau nggak ikut seperti itu, kita mau makan apa? Masa andalannya mie instan sama sarden? Berarti ya harus setelah mengajar itu ya aktivitasnya seperti masyarakat biasa. Iya, harus berkebun juga. Jadi pengalaman baru ya? Iya, berkebun padahal ya belum pernah berkebun ya harus berkebun. Ya alhamdulillah saya juga waktu dari kampung dari Jawa itu saya sudah bawa bibit yang mudah tumbuh seperti kangkung, tombok. Ya, itu susah, kangkung yang gampang tumbuh tak dari. Ya alhamdulillah bisa panen kangkung. Buat kesehariannya ya. Kangkung, terus ya singkong di sana sih udah ada. Kita tinggal memperbanyak bibit untuk daun-daun singkong kita. Ya kalau enggak itu kita mau makan apa? Makan andalannya cuma mie instan sama sarden. Kita juga harus bisa masak di sana. Jadi kalau misalkan ke sana itu kan tahun 2014 itu pastinya kan sangune akeh ya Mas ya. Buat perjalanan kan dari kapal seminggu ya. Seminggu kan ya sangune harus tebel apa harus muter gimana Mas soal itu? Kalau waktu itu pemerintah sudah memberikan langsung gaji. Gaji. Sudah ada gajinya. Ya nggak dibandingkan ya cukup lah. Dibilang cukup ya cukup, alhamdulillah cukup lah. Harga-harga di sana gimana? Harga-harga di sana sudah melambung tinggi. Dua kali lipat dari Jawa? Wah lebih. Lebih. Bahkan 3 sampai 4 kali lipat. 3 sampai 4 kali lipat waktu itu. Tapi menjadikan pengalaman ya Mas? Pengalaman. Ya alhamdulillah 3 sampai 4 kali lipat. Harganya? Nah, makanya saya juga harus bisa membaur seperti berkebun, berburu, menjaring, memancing. Jadi posisi kampungnya itu, desanya itu jauh dari laut, hutan? Di tengah hutan, di sampingnya tengah hutan dekat sama sungai. Jadi kita ya paling berburu di hutan, dapatnya paling biasanya kalau yang halal kan paling biasanya paling ayam hutan sama burung-burung yang bisa paling biasanya ayam hutan. Kalau yang lainnya biasanya juga dapat kuskus. Kuskus itu kayak orang sana bilangnya kayak tikus yang besar itu loh. Tikus biru. Tikus terus kadang juga pernah juga dapat babi. Pernah berarti makan juga Mas? Tapi ya nggak makan, nggak boleh. Nggak boleh. Kirain tetap makan makanan kita menghormati loh. Menghormati ya tetap nggak makan lah. Makan babi ya. Babi untuk acara-acara babi selalu. Biasa. Prosesinya seperti ada. Ketika mau ada acara, mau ada sesuatu ya pasti teman-teman pasti masyarakat satu. Kalau orang sini Sinoman, sana juga Sinomanya berburu dulu. Cari babi dulu di hutan. Iya. Wah. Dari babi. Kita udah pakainya jerat, pakainya itu. Jadi hari sebelumnya sudah pasang jebakan. Kita taruh umpan, taruh apa. Paling pasang jebakan. Paling yang biasa cari dapat ya yang paling aman ya ayam hutan. Nah, untuk siswanya Mas, kalau kan di sini itu kayak tuh belajar tulis, terus kayak buku, alat tulisnya maksudnya. Nah itu di sana udah disuplai apa gimana Mas? Di sana ya sampai sekarang sih kalau buku pelajaran buku pelajaran belum ada sama sekali. Dan terus pakainya apa? Ya adanya buku tulis ya, anak-anak nulis. Kita belajar ya hanya mengandalkan kemampuan gurunya saja. Kalau saya juga udah bawa buku kan, buku waktu itu kan sudah ada buku elektronik di HP atau di laptop PSE, buku elektronik. Jadi saya sudah belajar dulu sehariannya sebelum itu di sana kan meskipun tidak ada listrik tapi kan sudah ada genset. Jadi malam sore atau malam ketika di koramil atau di itu ngecas sambil belajar, besoknya mau apa yang diajarkan kan kita belajarkan dulu.
kita persiapkan. Oke. Masih fresh juga kan, baru lulus kuliah, pelajaran apa kita fokusnya masih baca tulis hitung Mas. Tidak terlalu fokus pelajaran buku. Kita fokusnya membaca, tulis, hitung. Karena masyarakat daerah Papua itu masih minim dengan membaca, terus menulis Ya kalau sekarang sih udah sekarang udah bagus lah. Tapi tingkat literasinya orang-orang sekarang bukan hanya di sana. Iya. Pemahamannya anak-anak sudah pinter baca, tapi apa yang dibaca itu menjadi PR kita semuanya sekarang. Oh iya benar. Itu bukan hanya di sana tapi di sini semua pun juga menjadi PR kita sekarang itu. Nah, kalau bahasa kerennya literasi. Itu masih menjadi PR. Kalau di sana kan waktu itu masih 2014 tingkat baca tulisnya masih minim, tapi ya udah banyak yang pinter baca kok, udah pada bisa. Cuma ya waktu itu kan belum digabungkan namanya literasi. Jadi ya, kita masih fokusnya baca, tulis, berhitung, biar anak-anak itu nggak saling tertipu. Karena kalau nggak bisa menguasai, nggak bisa berhitung ya nanti tertipu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita malah real, kita pembelajarannya kadang pembelajaran di pasar. Ayo ini harga satu pinang satu tumpuk itu berapa? Pakainya apa? Ya misal kita jual beli di sana kan. Waktu itu aja masih satu unting kangkung 2014. Itu satu unting kangkung, satu unting daun singkong di pasar. Di sana kan ada pasar, ada juga yang berkebun juga kan. Tapi ya yang masih andalan kan paling kangkung, daun singkong, daun paya. Yang bisa dijual itu satu unting itu udah 5.000, 7.000 sampai 10.000. 2014 loh. Ya. Kangkung segini 7.000 nang 2015. 2025 sekarang masih 3.000 di sini. Di sana 2014 sudah 5.000 sampai 7.000 sampai 10.000. Tergantung sekarang kondisi. 50.000 ya? Ya nggak tahu sekarang berapa. Berarti dulu waktu di Papua itu mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Totalnya berapa? Waktu itu saya mendapatkan tugas di kelas 5. Tapi ada beberapa juga karena gurunya masih minim ya gabung sama kelas 4, kadang 3 kelas. Totalnya berapa? Muridnya cukup banyak Mas, sekitar 120-an. Wah, ya cukup banyak ya. Cukup banyak. Antusiasnya ya. Kegiatan setiap pagi itu saya berangkat pagi biasa apel. Apel itu nyanyi itu anak-anak semangat banget, nyanyi. Belum terkontaminasi. Lagu nasional, lagu daerah. Sudah pada tahu lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Karena di sana kan sekolah minggunya aktif. Ada sekolah minggunya. Sekolah minggu kan untuk gerejanya aktif. Gerejanya aktif, sekolah minggunya aktif karena di sekolah minggu itu diajarkan banyak lagu-lagu lah, lagu-lagu. Jadi setiap pagi kadang lagu nasional, kadang ya juga lagu-lagu rohani. Tapi yang semangat. Berarti di sana itu belum terkontaminasi digitalitas. Kayak HP kan dulu juga udah ada, tapi ya belum ada yang punya berarti. Belum. Ya sudah punya sih Mas, sudah punya. Dan ya lagu-lagu timur kan sekarang udah viral juga kan, tak boleh-boleh terus ngapain repot terus dari sana juga udah banyak. Saya juga suka dengerin lagu-lagu sana, Ade Monica dan lagu-lagu sampai sekarang pun masih apalagi sekarang viral banget sekarang lagu-lagu timur. Emang lagu-lagu timur itu enak Mas. Iya. Lagu-lagu timur remake-nya gitu lah. Remake-nya belum. Lagu-lagu Manado itu juga enak juga, tapi lagu-lagu Manado lebih cenderung ke slow. Berarti setelah di sana 1 tahun ya Mas ya, pulang ke Jawa. Karena kan belum sudah menjadi guru ya. Nah, pulang ke Jawa terus mengabdi. Nah, setelah pulang ke Jawa ini ya biasa Mas, namanya guru itu kayak biasanya kalau bahasa keren honorer. Karena horor, gajinya horor Mas. Iya. Gimana lagi gajinya horor Mas. Ya. Hororer. Ya, terus saya mengenal juga
wah horor banget gajinya, pulang. ya kita ikuti hororer. Di Hororer SD mana Mas? ya beberapa di SD sini, di daerah sini, tapi kan karena hororer jadi belum bisa. Akhirnya saya memilih tenaga kontrak, dan tahun 2018 Oh 2018 saya mengikuti tes CPNS. Alhamdulillah berhasil tempatkan di SDN Girgondo. Girgondo. Nah terus kan sebelumnya di daerah pelosok. Nah itu kan pindah ke ya daerah sini kan agak perkotaan lah, agak kotaan. Nah, dari siswa yang pelosok sama siswa yang sekarang itu kira-kira gimana Mas? Perbedaannya lah. Hampir bacanya apa gimana? Tingkah lakunya, mungkin sopan santunnya kira-kira gimana? Ya, kalau perbedaannya jelas berbeda ya. Setiap anak itu punya karakter, punya keunikannya sendiri masing-masing, jelas berbeda. Tapi yang namanya anak itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Di sana pun punya kelebihannya masing-masing. Anak-anak saya masih ada beberapa yang komunikasi, malah ada yang sekarang sudah S2, yang itu juga ada lanjut S2, terus ada juga beberapa yang lanjut juga di sana. Jadi tidak memungkiri wah orang Jawa ini Jawa, ini Papua, enggak. Semuanya sama. Punya kemampuan masing-masing. Cuma bahasa kerennya privilege. Privilege-nya. Peluangnya. Nah, kalau di sana kan peluangnya, informasi yang didapatkan, terus biaya perlu ekstra. Di sana kan perlu pendidikannya perlu ekstra. Kalau SMP di sana sih masih sudah ada, SMA sudah ada. Kuliahnya kan paling di sana paling adanya cuma Uncen apa, hanya jauh ya. Itu kan juga harus dari Mambramo ke Jayapura kan jauh juga, jadi perlu benar-benar biaya yang luar biasa. Nah, kalau dari segi anak-anaknya sih sebenarnya sama, kita tinggal mengolahnya. Anak itu kan seperti kerang, semakin diukir semakin lama semakin bagus. Gitu. Jadi tidak membedakan ini Papua, ini Jawa. Nggak boleh ya. Ini sama semuanya, pasti akan menjadi permata pada bidangnya masing-masing. Karena setiap siswa itu punya bakat masing-masing. Tinggal kita mengolahnya itu sebagaimana mestinya. Nah, kalau bahasa kerennya privilege-nya orang itu beda-beda. Pasti punya, ada sih anaknya orang tua ini pasti punya kesempatan untuk belajar lebih, punya kesempatan untuk belajar lebih. Itu belajar itu pasti harus selalu. Tinggal peluangnya itu gimana anak-anak itu. Tapi namanya karakteristik dengan perkembangannya waktu sampai sekarang, benar-benar kalau sekarang itu beda sekali Mas. Ya seperti yang dikatakan seorang ulama kan, seorang tokoh, berajarkanlah anak sesuai dengan zamannya. Ya benar. Kalau sekarang, kalau dulu kan sumber informasi itu cuma hanya guru, sumber informasi, sumber perpustakaan, buku yang dipegang. Kalau sekarang anak-anak, waduh, baik di sana maupun di sini semuanya sekarang sudah sama. Kontrolnya itu sekarang udah luar biasa. Bagaimana kita seorang guru itu harus memilih dan bisa memilah dan mengarahkan anak itu, mengarahkan kemana gitu. Meskipun anak-anak itu sekarang maunya ini gitu, sukanya ini, ya kita juga harus bisa mengikuti hal itu, karena apa yang disukai anak kita pasti akan merasakan kedepannya, pasti menjalankannya senang. Tuh tidak itu. Nah, untuk posisi sekarang ini kan peringatan Hari Guru Nasional. Nah, mungkin di Kabupaten Purworejo itu kira-kira seperti misinya Bupati ya, pinter bocah. Nah, mungkin dari Mas Sukron, apakah sudah menjalankan dengan program Bupati Purworejo yang dengan program pinter bocah itu, bagaimana kira-kira memberikan materi pelajaran ke siswanya?
Seperti sesuai dengan bocah pinter gitu, visi dari Bupati Purworejo. Jelas namanya pendidikan bocah pinter pasti kita harus telaten terus menerus. Yang sudah saya terapkan di sekolah kan seperti melakukan kegiatan pembiasaan setiap pagi. Pembiasaan setiap pagi dari mulai kalau sekarang kan yang lagi trennya guru anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat kalau yang slogan yang sekarang yang terbaru dengan Kementerian Pendidikan Kemendikdasmen yang sekarang anak Indonesia hebat dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu mulai dari bangun pagi. 7 kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Dan saya terapkan dengan melakukan kegiatan pembiasaan setiap pagi di situ. Nah, untuk menuju hal itu kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan salah satu untuk menuju bocah pinter. Untuk pembelajaran yang lain pasti dengan metode model yang pinter yang bisa digunakan oleh guru semampunya mungkin, mulai dari penggunaan teknologi, apalagi sekarang setiap SD negeri sudah ada IFP, papan digital lah, papan tulis. Yang TV gede itu. Gede banget itu. Itu bantuan juga. Bantuan. Setiap SD negeri sudah SD, SMP, SMA semuanya sudah dapat. Minimal ya satu lah ya. Semuanya kita harus bisa menerapkan hal itu. Apalagi tahun-tahun sebelumnya sekolah juga sudah mendapatkan tablet, Google Chromebook juga harus kita berdayakan menggunakan digital. Apalagi anak-anak zaman sekarang sudah digital, anak-anak juga masih sangat senang sekali dengan hal-hal baru itu dengan apalagi digital. Tapi kita selain adanya teknologi digital, kita tidak boleh meninggalkan namanya tulisan. Karena ketika menulis itu kegiatannya 2 kali, membaca dan menulis. Jadi otaknya tetap harus bekerja terus. Membaca dan menulis itu adalah salah satu kegiatan untuk mengasah otak kita untuk bekerja. Meskipun kita menggunakan teknologi yang canggih tanpa adanya menulis, mulai dari tulis bolpen lah, kita pasti otaknya itu terasah. Kita tidak memungkiri teknologi sudah canggih, tapi tidak boleh memungkiri dengan adanya tulisan. Nah, mungkin di spesial ini Hari Guru ya, buat teman-teman Petronius, dari masukan tersendiri, kira-kira ada nggak selain di dunia pendidikan ya, kan siswa itu pulang setelah di rumah. Nah, harapannya untuk orang tua setelah kan Purworejo kemarin beberapa belakangan ini kan viral tentang dengan pembulian yang tidak enak lah didengar dan dilihat di lingkungan kita. Nah, itu untuk mengantisipasi dari itu kan membawa nama sekolah sebenarnya. Nah, di sosial media kemarin ramai viral bullying ya. Itu untuk antisipasi di Hari Guru ini, Mas. Dari pesan dari guru dari jenengan, kira-kira apa, Mas? Bullying ini adalah permasalahan sudah dari lama sebenarnya. Kalau zaman dulu namanya ejek-ejekan, ledek-ledekan. Nah, pakai nama orang tua. Nah, itu juga boleh. Itu kalau sekarang ya bullyingnya lebih generasinya kan sudah berbeda ya, Mas. Yang lahiran sekarang kan Gen Z, Gen Alpha, Beta 2024, sekarang Gen Beta yang baru lahir, Gen Alpha 2014. Waduh, itu mulai dari orang tuanya cara ngajarnya kan sudah berbeda, cara bagaimananya sudah berbeda. Sebenarnya dari dulu itu bullying sudah ada. Cuma kan dari dulu bullying kebal, Mas. Bullying itu dulu itu malah menjadi sebuah motivasi. Wah, aku kudu iso. Ada beberapa anak yang masih aku kudu iso, beberapa. Tapi ada beberapa dulu juga ada yang down juga ada. Kita tinggal mengambil cara bagaimana untuk menghindari itu, untuk menolkan bullying.
jelas PR besar. PR yang sangat luar biasa. Kita harus selalu mensosialisasikan kepada orang tua, kepada anak, kepada stakeholder yang lain, kepada masyarakat. Yang pasti namanya pendidikan itu kan sekarang sudah enggak, pendidikan itu bukan hanya terpusat pada sekolah saja, tapi kalau sekarang malah sudah kalau Ki Hajar Dewantara mengajarkannya tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau sekarang sudah tambahin lagi sosial media. Oh iya benar. Kalau kan sekarang orang terima ya. Orang terima kalau sekarang sosial media menjadi masyarakat, sosial media menjadi PR juga sekarang. Jadi bullying, sekarang malah bullyingannya udah nggak berani bullying ledek-ledekan di langsung, malah bullyingan ledek-ledekan di sosial media. Itu sama, sosial media dengan realita itu adalah sama. Tapi hal itu kita untuk menolkan tidak adanya bullying itu benar-benar PR yang luar biasa. Kita harus saling bekerja sama satu sama lain, semuanya itu saling mendukung sama lain. Salah satunya Piturunya juga berkembang untuk mengingatkan kepada media, kepada masyarakat untuk selalu mengajarkan untuk tidak bullying. Itu peran media juga sangat penting. Jadi PR besar itu bullying. Aduh, untuk gimana ya strateginya gimana ya, kita harus bekerja sama satu sama lain. Siap. Jadi jangan sampai kita menyebarkan bullying tapi tanpa ada kontrolnya. Maksudnya jangan sampai kita sekitaran kita terkena seperti itu ya. Harus ada dikontrolnya. Dari peran orang tua, terus di sekolah itu juga utama ya. Utamanya semuanya saling mendukung satu sama lain, Mas. Jadi tidak, media juga saling mendukung untuk mensosialisasikan bahayanya bullying, bagaimana anak-anak yang rasanya, bagaimana yang tersakiti itu kan. Tapi yang tersakiti itu juga perlu adanya psikolog atau psikiater yang bisa menyemangati. Oh ya benar. Bisa menyemangati. Namanya bullying untuk menghindari. Wah, nek zaman cilik dhewe Gen Z atau Gen Z dan Gen milenial ledek-ledekan wong tua, ya wis biasa malah tak timpali meneh. Iya, zaman dulu seperti itu. Nah sekarang wong tua ini sing ngerti. Aduh, malah benar. Tidak dipungkiri itu sudah PR dari dulu, tapi kan nggak menjadi wow. Kalau sekarang kan karena dengan adanya media yang sangat mudah, informasi yang tersebar luas, satu detik cepat ya seperti ini. Jadi informasinya bullying, sebenarnya di bullying orang anak zaman dulu, anak-anak orang-orang yang jatuh juga, yang sakit atau yang tidak bisa berkembang juga ada. Ya benar. Ada. Ya, setiap masa itu ada orangnya. Setiap orang ada masanya lah. Kalau yang sekarang yang jatuh viral ya karena media sudah berkembang pesat. Dulu ada, itu menjadi PR besar PR nasional tuh. Tapi mulai dari keluarga, sekolah, mulai dari kecil lah kita harus membiasakan untuk saling mengingatkan, tidak saling bullying atau ledek-ledekan atau mengecek satu sama lain. Selain itu juga ketika diledek kita harus juga kuat. Kita tidak memungkiri lah. Dari pihak orang tua pun harus memberikan fondasi ya. Fondasi. Kita tidak memungkiri namanya manusia pasti akan mengalami cobaan, pasti akan mengalami hinaan. Dengan dihina kita harus semakin lebih kuat, bukan semakin terpuruk. Itu terkait bullying. Ya, jadi intinya di momen spesial ini Hari Guru ya Mas, saya minta dengan himbauan dan pesan dari seorang guru, dari jenengan, kira-kira apa Mas? Nah, terkait guru ini bukan hanya mengajar saja ya. Mengajar saja di kelas pasti akan mengatakan perlu adanya yang namanya menulis. Makanya seperti saya di sini hadir juga sebagai tim Piturunyu. Selain guru, saya juga menjadi tim Piturunyu, kontributor. Segala sesuatunya kalau nggak ditulis nggak ada yang dikenang, Mas. Ya dikenang tapi ya hanya sebatas lewat biyen koyo ngene, nggak terbukti kenangannya itu.
Nah, kita perlu adanya penulis. Makanya guru itu diupayakan ya, selain kita praktek model-model apa yang terbaik yang bisa terbaik dilaksanakan oleh guru, ya buktikanlah dengan cara menulis. Seperti saya mengambil kata-kata dari Pramudia Anantatur, seorang sastrawan. Ya, ini orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Oh, benar. Jadi kalau pernah menulis dituangkan di salah satu media cetak. Nah, dulu kan cetak. Nah, sekarang kan adalah sosial media. Tapi yang penting menggunakan media sosial dengan bijak. Ya, Mas. Nah, seperti itu. Makanya pesannya ya seperti itu, seperti yang di pesan dari Pramudia Anantatur adalah menulis adalah untuk keabadian. Nah, guru pun harus rajin menulis. Dengan menulis kita harus membaca terlebih dahulu. Oh iya, benar. Jadi kalau mau nulis tapi nggak baca, literasinya, pengalamannya kurang. Dari mana? Nah, iya, sumbernya dari mana? Benar. Sumbernya dari mana? Meskipun sekarang kita sudah ada AI yang semakin canggih, kita tidak boleh mengandalkan AI karena AI itu malah bikin malas, makin mudah tapi ya semakin malas. Kita menulis, karena dengan menulis malah otaknya itu bisa bekerja 2 kali, membaca dan menulis. Nah, menulis. Nah, mungkin dari ngobrol-ngobrol sama Mas Sukron yang sekaligus tim Bitturunus itu dari di Hari Guru, beliau kan juga seorang guru yang mengajar di satu sekolah di Kecamatan Bitturus dan juga aktif menulis di media Bitturunus. Jadi pesan dari beliau itu membaca dan menulis. Jadi menuangkan pikiran yang dipikirkan dituangkan dalam tulisan juga bisa. Yang penting punya catatan aja. Nah, kalau zaman dulu kan pakai kertas, sekarang pakai memo HP, catatan juga bisa. Nah, mungkin ada yang tambahan Mas, kira mau disampaikan apa untuk anak-anak muda generasi sekarang di Hari Guru, Mas? Untuk ya masih sama saja, menulis. Wah, pokoknya nulis aja nganti lali. Nah, mungkin itu saja dari kami berdua tim Bitturunus. Intinya dari podcast ini saya mengajak untuk di Hari Guru ini tetap menjadikan sosok guru itu menjadikan panutan dan inspirasi untuk siswa, terus untuk generasi masa depan, menjadikan 2045 Indonesia emas. Amin. Oke. Mungkin itu saja dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.